Hai teman-teman, sekarang saya sedang berada di salah satu sanggar kesenian reog yang ada di daerah rumah saya. Sekarang saya sedang bersama dengan Bapak. Bisa perkenalkan diri? Ya, nama saya Andri dari Kalisari, Langansari, RT 4 RW 6. Dalam sanggar ini Bapak menjabat sebagai pendiri dan sekretaris. apa sih sejarah dari terbentuknya sanggar ini dan apa nama sanggar ini, nggih Pak? Ya, sanggar ini bernama Makutoromo yang berasal dari sebuah kata atau wahyu, sejarah perjuangan atau pertempuran di pewayangan, yaitu antara Prabu Duryudono dari keluarga Kurawa dengan keluarga Pandawa yang dipimpin oleh Prabu Yudhistira. Nah, di sana memperkenalkan sebuah wahyu yang bernama Makutoromo. Nah, nama itu sendiri Makutoromo adalah sebuah jimat. Sebenarnya bukan jimat yang berupa senjata, tapi sebuah kitab. Nah, di sana memiliki 8 sumber atau 8 bab yang meliputi air, api, bumi, angin, samudra, bintang, rembulan, dan matahari. Yang mana itu sebuah kitab yang dimiliki oleh Prabu Krishna. Nah, untuk itu kita bernama Makutoromo. Nama panjangnya adalah Makutoromo Kalisari Langansari Barat. Kita singkat menjadi Makutoromo. Untuk tujuan dari pembentukan sanggar Kutoromo itu apa? Untuk tujuannya, Makutoromo adalah sebuah wadah atau sanggar kesenian yang meliputi sekitar 4 bidang atau 4 divisi. Ada reog modern, ada drumblek, ada rebana, dan karawitan. Nah, ya saat ini kita jalankan dan sudah berjalan di reog modernnya, di mana itu sebuah wadah yang menghimpun karang taruna di lingkungan Langasari Barat, khususnya RW 06, di bawah naungan pengurusan RW 06, di mana anak-anak muda yang berkesenian atau yang hobi kesenian itu kita salurkan dengan wadah atau dengan sanggar Makutoromo ini. Apa sih ciri khas dari Kutoromo ini? Untuk hal-hal yang sifatnya khusus atau yang menonjol di kesenian ini, kita lebih ke tarian atau kegiatan karawitan bercampur dengan gerakan tari yang bersifat modern atau mengikuti perkembangan zaman. Karena tidak semua gerakan atau tarian itu sama, kita mengambil yang modern. Nah, mungkin dari segi kostum, gerakan, terus penampilan, atraksi, dan sebagainya. Dan biasanya untuk teman-teman itu tampil tidak hanya siang tapi juga malam. Baik Pak, untuk prestasi dari Kutoromo untuk kita, Makutoromo itu sering diajak tampil atau mendapat undangan dari Pemkab setempat, dalam hal ini adalah Kabupaten Semarang. Kita mengikuti beberapa event, salah satunya kirap 17 di tahun lalu, dan tahun ini kita mengikuti Ungaran Fest atau Festival Kesenian Kebudayaan tingkat Ungaran Kecamatan Barat, dan alhamdulillah dapat juara 2. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak. Dan kita akan lanjut ke narasumber kedua. Oke teman-teman, sekarang saya sedang bersama dengan narasumber kedua kita. Bisa perkenalkan diri Pak? Perkenalkan, nama saya Koher Sanusi dari Paguyuban Kutoromo. Di sini saya menjabat sebagai pawang Kutoromo. Sebagai pawang dari Kutoromo ya. Nah, boleh tahu nggak Pak? Mungkin teman-teman yang ada di rumah atau yang sedang menonton video ini ingin tahu gimana sih ritual-ritual dari awal sampai akhir dari pementasan reog dari Kutoromo. Sebelum kita pementasan, biasanya kita memandikan reog dan properti permainan reog itu di sendang-sendang yang dikeramaikan di sekitar area pementasan. Dan selanjutnya ritual pemenggalan arwah dengan cara membakar dupa dan memberi sesajen untuk pemanggilan arwah yang di sekitar arena pementasan reog tersebut, dan ditambah mencambukkan cemeti di arena permainan pementasan tersebut.
Cara yang terakhir, kita mengucapkan banyak terima kasih untuk arwah-arwah yang sudah datang, yang sudah menempati arena permainan di sini. Nah, Pak, ini kan semua itu kan dilakukan untuk memanggilkan arwah. Apa sih tujuan dari pemanggilan arwah yang harus dilakukan oleh pawang-pawang dari reok ini? Tujuan pemanggilan dari arwah itu untuk penarian bisa seluas yang seperti karakter arwah itu, dan kemungkinan bisa ada arwah leluhur yang ingin disampaikan untuk anak cucunya. Kesimpulannya itu pemanggil arwah itu bisa jadi ya dari leluhur yang dari keturunan-keturunannya itu ingin menyampaikan suatu pesan kepada anak atau cucunya. Betul? Ya, biasanya seperti itu. Misalkan yang masuk ke saya itu seorang penari, sedangkan saya itu tidak bisa menari, berarti saya bisa nari seluas itu ya, Pak? Bisa juga. Ya itu kan tergantung yang memasuki entar apa, penari apa, misalkan bajatilan atau gimana, itu bisa. Nah, Pak, dari cerita Bapak tentang panggilan arwah itu ya, ada nggak sih pengalaman dari pribadi Bapak sendiri tentang hal-hal mistis yang mungkin pernah Bapak alami sendiri? Ya kalau untuk itu biasanya arwah itu cuma melihat, atau kita cuma bisa merasakan, atau mereka bisa berwujud juga. Tapi kan kita juga karena kita datangnya baik-baik, minta bertamunya juga baik-baik, kita pulang juga baik-baik, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah kayak gitu. Tapi kalau untuk penampakan itu pasti ada tiap ritual itu. Pengalaman mistisnya itu hanya dilihatkan ya, Pak? Cuma dilihat aja. Ada nggak Pak pengalaman semisalnya Bapak pernah ditemuin ini lalu diberi pesan untuk menyampaikan pesan kepada seseorang itu? Kalau biasanya sering tiap pementasan tuh kadang-kadang pasti ada dari arwahnya leluhur itu, biasanya meminta untuk anak cucunya atau kok suruh ngapain, itu biasanya pasti ada. Atau entah kuburan orang tuanya itu enggak dirawat atau gimana, itu pasti mereka menyampaikan. Seperti itu teman-teman. Terima kasih Pak atas waktunya datangkan narasumber ketiga. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, kembali lagi. Sekarang saya sedang bersama dengan narasumber ketiga. Bisa perkenalkan diri Pak? Nama saya Justiono, panggilan saya Cakno. Saya menjabat di Sanggar Kutoromo, koordinator Sanggar. Kapan sih acara pementasan itu dipentaskan? Untuk pementasan enggak, ya mungkin wajib dari Sanggar tahun Soronan dan tahun baru, dan juga kami diminta untuk pementasan mungkin yang memiliki hajatan seperti nikahan, walimatul khitan, dan mungkin acara-acara yang lainnya. Makna dari tariannya itu apa? Dari tarian itu misalnya kayak Sabtan itu menceritakan sebuah kita bertanam padi seperti ngepiok padi itu saat kita panen. Apa sih Cak harapan dari Cakno sendiri untuk Sanggar dari Kutoromo ini? Saya berharap dengan diadakan paguyuban ini mereka dapat mengekspresikan kelebihan dan bakat mereka. Ada nggak pesan-pesan untuk generasi milenial? Bisa melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia ini.